Narasi ini bukan tentang satu kasus. Ini bukan sekadar cerita soal satu kapal keruk, satu angka 30 miliar, atau satu oknum. Ini adalah cerita tentang penyakit lama yang tak pernah sembuh. Penyakit yang berulang, mengakar, dan terus memakan korban. Dan kali ini, penyakit itu kembali memperlihatkan wajah aslinya di tengah bencana. Di saat rakyat butuh pertolongan, bukan pungutan. Bea cukai kembali berulah. Dan seperti biasa, alasannya selalu prosedur, aturan, dan dalih administrasi. Tapi yang jadi korban selalu sama, rakyat, pelaku usaha, dan masa depan ekonomi negeri ini. Bayangkan, di tengah kondisi darurat, ketika alat berat dibutuhkan untuk membantu penanganan bencana, justru muncul tagihan cukai yang nilainya bukan main-main. 30 miliar rupiah, bukan untuk proyek komersial, bukan untuk impor barang mewah, tapi untuk kapal keruk yang dipinjamkan demi membantu negara sendiri. Di titik itulah emosi publik meledak, dan di titik itulah juga kesabaran negara diuji. Karena yang dihadapi bukan sekadar kesalahan teknis, tapi mentalitas. Mentalitas memajaki bantuan. Mentalitas mencari celah di tengah kesusahan. Mentalitas yang seolah lupa bahwa mereka digaji dari uang rakyat. Ketika laporan itu sampai ke meja Purbaya, reaksinya bukan basa-basi. Tidak ada rapat bertele-tele, tidak ada kajian berbulan-bulan. Keputusan diambil seketika. Bypass, abolisi, kapal jalan, tidak usah bayar. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar prosedur, tapi kemanusiaan dan akal sehat. Negara tidak boleh menghalangi niat baik. Negara tidak boleh menjadi beban bagi rakyatnya sendiri. Dan dari satu kasus itu, terbukalah kotak Pandora yang selama ini ditutup rapat. Ternyata ini bukan kejadian pertama, bukan juga yang terakhir. Di balik laporan-laporan rapi, grafik pertumbuhan, dan presentasi yang terlihat indah, realita di lapangan justru berantakan. Investor mengeluh, pengusaha frustrasi, proses berbelit, izin lambat, dan ujung-ujungnya, modal yang seharusnya masuk ke Indonesia justru berlabuh ke negara lain. Inilah yang kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung. Nada bicaranya tidak lagi normatif, tidak lagi diplomatis. Ini sudah masuk wilayah peringatan terakhir. Bea cukai diminta beres. Tidak ada lagi toleransi untuk praktik-praktik yang justru membunuh industri nasional, mengancam lapangan kerja, dan membuat Indonesia kalah bersaing dari negara tetangga seperti Vietnam. Presiden tahu betul, masalah ekonomi bukan hanya soal angka APBN atau nilai tukar. Masalah ekonomi adalah soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu hancur bukan karena rakyat malas, bukan karena pengusaha tidak mau patuh, tapi karena sistem yang membuat segalanya mahal, lama, dan penuh jebakan biaya. Ketika investor melihat bahwa untuk satu proses saja harus berhadapan dengan kerumitan customs, maka keputusan mereka sederhana, cari negara lain. Pengakuan paling jujur datang ketika Purbaya bicara terbuka di hadapan DPR. Di atas kertas semuanya terlihat baik, OS terlihat mulus, regulasi terlihat modern. Tapi begitu pengusaha turun ke lapangan, yang ditemui justru tembok. Mehademi, meha prosedur demi prosedur. Dan di sanalah biaya ekonomi tinggi itu hidup dan tumbuh subur. Ini bukan cerita baru. Kalau kita mau jujur membuka sejarah, masalah bea cukai ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bahkan sejak era 1960-an, keluhan terhadap lembaga ini sudah terdengar. Dan puncaknya terjadi di era Orde Baru, ketika Presiden Soeharto akhirnya kehilangan kesabaran. Menjelang pertengahan 1980-an, pengaduan dari para pengusaha besar mengalir deras. Proses eksperimen terlalu ribet, waktu terlalu lama, biaya tidak jelas, dan yang paling parah, praktik pungutan liar menjadi rahasia umum. Soeharto memanggil Menteri Keuangan saat itu Radius Prawiro. Diskusi lintas kementerian dilakukan, BPKP turun langsung ke lapangan. Hasilnya mengejutkan. Untuk mengurus satu proses saja, harus melewati 42 meja. 42 meja. Bayangkan, berapa banyak peluang penyimpangan yang tercipta dari sistem seperti itu. Setelah ditekan, jumlahnya berkurang menjadi 21 meja. Tapi itu pun masih dianggap tidak masuk akal. Maka keputusan ekstrem pun diambil. Bea cukai dibekukan. Sebagian besar pegawainya dirumahkan. Pekerjaan pengawasan diserahkan ke perusahaan asing asal Swiss. SGS ini bukan keputusan kecil. Ini tamparan keras. Negara lebih memilih menyerahkan fungsi strategis ke pihak luar daripada terus dirugikan oleh lembaganya sendiri. Sebuah pesan yang sangat jelas. Tapi sayangnya, sejarah seperti tidak pernah benar-benar dipelajari. Ketika undang-undang baru diberlakukan pada pertengahan 1990-an,
kewenangan bea cukai justru diperluas kembali. Harapannya tentu reformasi. Tapi yang terjadi di lapangan, penyakit lama muncul dengan wajah baru. Prosedur kembali rumit, diskresi kembali liar, dan pengawasan seringkali tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kini, puluhan tahun kemudian, pola itu terulang. Bedanya, kali ini dampaknya jauh lebih besar. Persaingan global semakin ketat, modal bergerak cepat. Negara-negara lain berlomba memangkas birokrasi, sementara kita masih sibuk berdebat soal prosedur yang justru menghambat pertumbuhan. Tidak heran jika Presiden kemudian memperluas amarahnya ke sektor lain, terutama BUMN. Banyak BUMN yang aneh, menguasai pasar, hampir monopoli, tapi selalu rugi. Lebih aneh lagi, meski rugi, direksinya tetap minta tantiem. Bonus tetap mengalir, sementara negara menanggung beban. Prabowo menyebutnya tanpa basa-basi. Ini dablek, diberi amanah mengelola kekayaan negara, tapi bertindak seolah itu perusahaan pribadi. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa tanggung jawab. Maka perintah pun keluar. Bersihkan, telusuri, kirim ke aparat penegak hukum. Tidak peduli siapa backingnya. Nama-nama besar seperti KPK dan Kejaksaan Agung disebut secara terang-terangan. Ini bukan gertakan. Ini sinyal bahwa negara tidak lagi mau berkompromi dengan pengkhianatan. Dan di tengah semua kemarahan itu, muncul satu pernyataan yang justru paling menyentuh. Presiden mengatakan bahwa ia lebih hormat kepada pemulung, tukang becak, petani, dan buruh, daripada orang-orang pintar yang mencuri uang rakyat, karena mereka bekerja dengan keringat. Mereka hidup dari usaha halal. Mereka tidak mengkhianati negeri ini. Pesan itu jelas. Jabatan tidak membuat seseorang mulia. Integritaslah yang membuat seseorang terhormat. Dan jika lembaga negara justru menjadi alat pemerasan, alat penghambat, dan alat penindas ekonomi rakyat, maka wajar jika publik bertanya, masih pantaskah dipertahankan? Ke depan, pengaduan bisnis akan dibuka. Kasus akan disidangkan satu persatu. Bukan lagi laporan di atas kertas, tapi realita di lapangan. Karena selama ini, terlalu banyak masalah yang disapu ke bawah karpet. Terlalu banyak angka yang terlihat bagus, tapi tidak mencerminkan penderitaan nyata para pelaku usaha. Ini bukan soal membenci institusi, ini soal menyelamatkan negara. Negara tidak boleh kalah oleh birokrasi. Negara tidak boleh takut membersihkan dirinya sendiri. Dan jika sejarah mengajarkan satu hal, maka itu adalah ini. Ketika lembaga negara lupa untuk siapa ia bekerja, maka koreksi keras menjadi keniscayaan. Sekarang bola ada di tangan mereka, berubah atau bersiap menghadapi konsekuensi, karena kesabaran rakyat ada batasnya. Dan kali ini, peringatan itu datang langsung dari puncak kekuasaan.